bahwa fikih Islam itu dibangun di atas pilar-pilar yang memastikan ia selalu relevan, mudah, dan adil. Nah, kali ini mari kita bedah 3 prinsip utamanya. Nah, sebelum kita membahas 3 prinsip fikih, nah di sini saya ingin menjelaskan apa itu prinsip fikih. Nah, prinsip fikih itu ialah aturan atau kaidah dasar yang menuntun pemahaman dan penerapan hukum Islam yang praktis seperti ibadah, muamalah, dan lain-lain. Nah, dari sumbernya yaitu bisa dari sumber Al-Quran dan bisa dari sumber As-Sunnah, yaitu dengan tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal, serta menerapkan prinsip keadilan, kemudahan, dan menghindari kemudaratan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, di sini kita akan membahas 3 prinsip fikih, yaitu yang pertama ialah prinsip kemudahan dan prinsip keringanan. Nah, Islam tidak memberatkan hukum dibuat untuk kemaslahatan dan bukan untuk kesulitan. Ini adalah bisa dibilang dengan sifat syumuliyah, universal Islam. Nah, contoh dari prinsip kemudahan itu seperti qashar dan jamak sholat bagi musafir, bukan keringanan karena kondisi darurat tapi kemudahan umum. Nah, selanjutnya yaitu prinsip keringanan. Nah, prinsip keringanan ini contohnya boleh tidak berpuasa bagi orang sakit atau orang hamil, dan atau tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena tidak ada air. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke prinsip kedua. Nah, prinsip kedua ini ialah berangsur-angsur atau bisa dibilang tadaruj. Prinsip berangsur-angsur ini, penetapan hukum Islam dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi masyarakat dan memberi waktu untuk adaptasi. Ini menunjukkan kearifan Allah dalam mendidik umat. Nah, prinsip at-tadaruj ini juga bisa diaplikasikan ke dalam konteks yang lebih luas. Nah, seperti pendidikan. Nah, metode pembelajaran yang secara bertahap dan menyesuaikan materi dengan tingkatan dan pemahaman peserta didik, misalnya dalam menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua itu bisa jadi seperti dakwah. Nah, para pendakwah termasuk Wali Songo di Indonesia menggunakan pendekatan bertahap dalam menyebarkan ajaran Islam, mengadaptasikan ajaran sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah prinsip keadilan. Di fikih ini harus ditegakkan di atas keadilan mutlak, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan ini mencakup dimensi vertikal, adil kepada Allah, dan horizontal, adil kepada sesama. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti keluarga. Nah, di keluarga ini kan mempunyai, misal ada 3 anak. Nah, memberi uang saku yang seimbang kepada anak pertama dan anak kedua untuk setiap anaknya pokoknya. Nah, membagi pekerjaan rumah secara merata, tidak membeda-bedakan kasih sayang. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan bermain. Lingkungan bermain ini bersikap adil pada semua teman dan menghargai karya teman, dan tidak boleh sombong dan memberi bantuan saat ada teman kesusahan. Nah,
Ketiga prinsip ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam adalah syariat yang fleksibel, realistis, dan selalu membawa rahmat bagi umat manusia, bukan kesulitan. Dan semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.